Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Mufira dengan NIM 22329015. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang permasalahan dan solusi pembelajaran jarak jauh sebagai inovasi dalam pendidikan. A. Pengertian pembelajaran jarak jauh. Pada zaman sekarang, pembelajaran dapat dilakukan dengan berbagai macam, di mana pembelajaran dapat dilakukan secara jarak dekat maupun dengan pembelajaran jarak jauh. Nah, pembelajaran jarak jauh merupakan sebuah proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa dalam ruang yang berbeda-beda, dalam waktu yang sama, dalam tempat yang berbeda, di mana pada sistematisnya pembelajaran tersebut telah terorganisir untuk mencapai tujuan dari pendidikan tersebut. B. Penyebab adanya pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh terjadi karena tuntunan zaman dan perubahan kondisi lingkungan yang ada di sekitar kita. Dan pembelajaran jarak jauh juga dapat disesuaikan pada perkembangan zaman, di mana setiap individu dituntut untuk bisa memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang, terutama dalam proses pembelajaran. C. Manfaat dan tujuan pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, praktis dan fleksibel. Manfaat yang dapat dirasakan oleh setiap individu dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh yaitu dari segi kepraktisan. Nah, di mana dengan adanya segi kepraktisan ini, seorang guru dan pelajar dapat melakukan komunikasi maupun interaksi antara peserta didik dan pendidik harus bertemu secara praktis. Karena pendidikan dan peserta didik tidak harus bertemu secara langsung dan juga dapat menghemat waktu. Selain itu, jika tidak ada ruang belajar yang mencukupi atau tidak mencukupi dengan banyaknya kapasitas para siswa, maka pembelajaran jarak jauhlah yang dapat menjadi solusi untuk menangani masalah tersebut. Yang kedua, dapat melakukan pendekatan yang lebih akrab. Dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, pada saat sekarang ini menggunakan pendekatan yang lebih cenderung kepada penggunaan teknologi, di mana pendekatan ini dianggap sesuai dengan proses pembelajaran pada saat sekarang ini dibandingkan dengan pembelajaran secara konvertif atau metode konservasif pembelajaran di kelas. Dalam penyampaian pembelajaran jarak jauh ini atau disebut dengan pembelajaran online merupakan kombinasi dari penyampaian formal dan informal. Ketiga, memperoleh berbagai pengalaman yang menyenangkan. Pembelajaran jarak jauh merupakan pembelajaran yang tidak melibatkan barang-barang atau media seperti yang dilakukan pada sekolah pada umumnya, seperti guru dengan spidol dan papan tulis dan para siswa dengan kertas dan pulpen. Sedangkan dalam pembelajaran jarak jauh, peserta didik akan lebih tertarik dengan penyajian materi yang diberikan oleh gurunya, baik itu dari PowerPoint, video pembelajaran, dan foto-foto yang menyangkut tentang pembelajaran yang dibahas pada hari tersebut. Yang keempat, melaksanakan proses pembelajaran yang lebih personal. Dalam proses pembelajaran jarak jauh, kita bisa melakukan bahwa penyampaian materi berupa penyampaian menggunakan komunikasi yang bersifat dua arah. Dalam proses pembelajaran jarak jauh, dapat menghubungkan guru dan siswa secara langsung melalui teknologi pembelajaran, di mana dalam teknologi pembelajaran tersebut, guru dan siswa bisa melakukan interaksi dan komunikasi secara langsung dalam suatu waktu selayaknya melakukan pembelajaran di kelas. Kelima, menghemat waktu dan pengeluaran biaya. Dalam melaksanakan proses pembelajaran dibutuhkan waktu yang dapat menghabiskan berjam-jam untuk mempersiapkan pembelajaran. Akan tetapi, jika adanya pembelajaran jarak jauh, maka tidak perlu proses untuk mempersiapkan pembelajaran tersebut. Nah, dengan proses pembelajaran jarak jauh inilah kita dapat memilih waktu atau menghemat waktu dalam melaksanakan proses pembelajaran, sehingga tidak menguras waktu yang sudah ditentukan jadwalnya oleh sekolah. Dan dalam pengeluaran biaya, seorang siswa yang apabila rumahnya jauh dari sekolah tidak harus mengeluarkan biaya dengan biaya yang banyak walaupun sekolahnya tersebut jauh dari sekolah. Nah, dengan menghemat biaya, salah satu solusinya yaitu dengan melakukan pembelajaran jarak jauh, di mana dalam melakukan pembelajaran tersebut seorang siswa, baik orang tuanya, dapat menghemat pengeluaran pembelanjaan pada setiap harinya. Yang keenam,
mudah untuk didokumentasikan. Dalam melaksanakan pembelajaran seperti sehari-hari akan sangat menguras tenaga, di mana dalam pembelajaran sehari-hari seorang siswa dituntut untuk menggunakan kertas dan pena, di mana dalam setiap pembelajaran siswa dituntut untuk mencatat setiap pembelajaran yang sedang berlangsung. Akan tetapi, jika diadakannya dengan pembelajaran jarak jauh, siswa cukup dapat mencatat materi atau dapat memperoleh materi cukup hanya dengan melalui internet, di mana seorang guru harus mengakses buku kepada siswa tersebut melalui media internet, dan siswa tersebut juga dapat menyimpan buku tersebut dalam bentuk file PDF. Yang ketujuh, ramah lingkungan. Dengan adanya pembelajaran daring, kita dapat membatasi mobilitas sosial, di mana dengan adanya keterbatasan mobilitas sosial dapat menjaga kesehatan udara yang ada di sekitar kita. Karena apabila kita melakukan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari, maka kita pasti akan menggunakan kendaraan bermotor, yang mana kendaraan tersebut dapat mencemarkan polusi udara yang ada di sekitar kita dan sangat berpengaruh kepada kesehatan kita. Adapun tujuan dari pembelajaran jarak jauh ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pendidikan yang ditempuh oleh seorang individu. Dan dalam melaksanakan pendidikan, bahwa individu dapat mengetahui dari tinjauan realitas kehidupan bahwa semakin lama di era globalisasi, semakin padat kegiatan yang dilakukan oleh setiap individu. Maka salah satu tujuan diadakannya pembelajaran jarak jauh ini adalah untuk menefisiensikan penggunaan waktu ataupun ruang, meningkatkan efektivitas kegiatan pendidik bagi pelajar maupun tenaga kependidikan. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran jarak jauh. Kelebihan dari pembelajaran jarak jauh yang pertama, dalam berkomunikasi, guru dan siswa difasilitasi oleh modeling dengan tujuan untuk mempermudah komunikasi tanpa dibatasi oleh jarak, waktu, dan tempat. Yang kedua, bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran telah terstruktur dan terjadwal, sehingga guru dan siswa mudah untuk mencarinya di internet. Yang ketiga, berubahnya peran peserta didik dari yang pasif menjadi aktif. Yang keempat, relatif lebih efisien. Kekurangan pembelajaran jarak jauh. Kekurangan dari pembelajaran jarak jauh yang pertama, kurangnya interaksi antara pengajar dan peserta didik. Yang kedua, proses belajar mengajar cenderung ke arah pelatih dari kependidikan. Yang ketiga, peserta didik yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung gagal dalam proses pembelajaran. Yang keempat, belum meratanya penyebaran fasilitas internet dan alat komunikasi dalam melaksanakan proses pembelajaran. Permasalahan pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, kurangnya kemampuan penguasaan teknologi. Dengan berkembangnya teknologi yang semakin canggih, dapat diakui tidak semua guru dapat memahami dan menguasai teknologi, terutama tenaga pendidikan yang generasi 80 tahun. Nah, keadaan yang sama juga dialami oleh para siswa, di mana tidak semua siswa dapat memahami atau menggunakan teknologi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dan hanya beberapa siswa saja yang mengerti menggunakan teknologi pembelajaran tersebut. Sehingga dalam proses pembelajaran banyak sekali siswa yang tidak mengetahui bagaimana cara menggunakan teknologi pembelajaran tersebut. Yang kedua, jaringan internet yang tidak stabil. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran jarak jauh, pembelajaran dilakukan melalui metode daring yang mengharuskan guru ataupun siswa mengakses materi dari internet. Namun, ketika melaksanakan pembelajaran, kondisi internet ataupun jaringan yang tidak stabil. Terlebih lagi jika tinggal di daerah terpencil yang mengakibatkan kurangnya efektivitas dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Dan di mana apabila anak tersebut tinggal di daerah terpencil dan kurangnya koneksi internet yang memadai, maka anak tersebut akan kekurangan satu materi pembelajaran yang dilakukan pada hari tersebut. Yang ketiga, pembelajaran yang membosankan. Pembelajaran yang dilakukan secara jarak jauh menimbulkan banyak sekali dampak. Salah satunya motivasi anak yang menurun ketika mengikuti proses pembelajaran yang dilakukan secara daring.
Motivasi anak yang menurun disebabkan karena pembelajaran jarak jauh terkesan monoton, sehingga anak-anak pun mudah bosan ketika mengikuti pembelajaran. Selain itu, anak-anak juga mudah bosan ketika pembelajaran karena rendahnya dukungan atau motivasi dari guru yang mengajar. Seperti saat pembelajaran, guru hanya memberikan tugas saja kepada siswa, akan tetapi guru tidak memberikan dukungan kepada siswa dalam proses pembelajaran tersebut. Yang keempat, sulit untuk berkonsentrasi dalam pembelajaran. Ketika pembelajaran jarak jauh, tak jarang anak yang sulit untuk berkonsentrasi atau sulit sekali anak untuk fokus dalam proses pembelajaran. Penyebabnya, karena pembelajaran jarak jauh ini dilakukan di rumah masing-masing. Nah, apabila anak melakukan pembelajaran di rumah masing-masing, akan banyak hal-hal yang menariknya, seperti menonton televisi, bermain bola, sehingga dengan hal-hal tersebut anak tidak fokus kepada pembelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Yang kelima, sulit untuk memahami materi yang disampaikan. Kurangnya interaksi antara guru dan pengajar merupakan suatu hal yang dapat membuat sulitnya anak untuk menangkap pembelajaran yang diberikan oleh guru. Karena koneksi atau hubungan antara guru dan anak sangat penting untuk dibangun. Karena ketika itu, apabila guru menjelaskan materi, tetapi anak tidak memahami materi yang disampaikan oleh guru tersebut, maka koneksi antara guru dan anak murid tersebut akan terputus. Akan tetapi, apabila koneksi yang tersambung antara guru dan anak tersebut menjadi satu, maka anak tersebut akan memahami pembelajaran yang disampaikan pada hari tersebut. Dengan adanya permasalahan-permasalahan pendidikan jarak jauh, maka tidak mungkin permasalahan tidak memiliki solusi. Maka solusi untuk mengatasi pembelajaran jarak jauh yang pertama, melakukan pengembangan media pembelajaran. Proses pembelajaran jarak jauh dilakukan dengan menggunakan beberapa pilihan aplikasi daring, seperti WhatsApp, Google Classroom, Zoom Meeting, Google Meet, dan banyak hal lain sebagainya yang dapat menunjang untuk melakukan proses pembelajaran. Aplikasi-aplikasi tersebut dipakai karena sesuai dengan kebutuhan saat proses pembelajaran. Contohnya saja, WhatsApp. WhatsApp dapat dipakai karena dapat mengirim pesan teks, voice note, gambar, maupun video pembelajaran yang akan dibagikan oleh gurunya. Dan contoh aplikasi yang kedua yaitu Zoom Meeting, di mana dalam Zoom Meeting tersebut seorang guru dapat bertatap langsung kepada siswa, sehingga di dalam Zoom Meeting tersebut dapat dilakukan diskusi-diskusi dan dapat membahas suatu permasalahan yang berkaitan dengan proses pembelajaran yang berlangsung pada hari tersebut. Yang kedua, melakukan penguatan interaksi. Penguatan interaksi antara siswa dan guru harus tercipta dengan baik, karena hal ini sangat penting dalam suatu proses pembelajaran. Maka dari itu, diperlukan berbagai macam strategi pembelajaran yang baik agar dapat menarik pendidikan jarak jauh dapat terlaksana agar lebih efektif. Nah, sesuai dengan pandangan Sarwa, ia mengatakan bahwa interaksi antara siswa dan guru yang ditingkatkan dari pertama sampai akhir harus dibuat dengan lebih nyaman, sehingga efektivitas dalam proses pembelajaran dapat terjalan dengan baik. Yang ketiga, menjaga komunikasi dengan peserta didik. Sebagai seorang pengajar profesional, guru haruslah mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan siswanya dengan baik, di mana dalam melakukan interaksi dan berkomunikasi, seseorang tersebut dapat mengetahui di mana saja kelemahan dan kekurangan anak tersebut dalam pembelajaran. Nah, dalam hal ini diperlukan guru harus mengoptimalkan interaksi melalui diskusi dalam pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar dari diri peserta didik. Nah, bentuk interaksi yang dapat dilakukan pada saat pembelajaran daring ialah sering menanyakan kabar selama pembelajaran di rumah, dan sering menanyakan apakah masalah yang dihadapi oleh siswa tersebut dalam menghadapi pembelajaran secara jarak jauh. Yang keempat, pemanfaatan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan. Proses pembelajaran jarak jauh tidak terlepas dari penggunaan teknologi digital dalam kegiatan pembelajaran. Sebagai tenaga pendidik,
guru harus menentukan aplikasi atau platform penunjang pembelajaran yang dapat digunakan atau dapat diakses oleh seluruh peserta didik. Nah, dalam penggunaan teknologi akan disesuaikan dengan penyampaian materi sehingga tercapai tujuan dari pembelajaran yang dilaksanakan. Solusi yang kelima, memilih metode pembelajaran yang sesuai. Pemilihan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan sangat berpengaruh secara signifikan dalam proses pembelajaran, di mana metode pembelajaran dapat membantu tenaga pendidik dalam penyampaian materi serta bentuk penilaian ketuntasan hasil belajar peserta didik. Misalnya saja, penggunaan metode studi sitter, yang mana dalam metode tersebut dapat menentukan inovasi tenaga pendidik dan memanfaatkan teknologi sehingga berdampak pada keaktifan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Mungkin sekian materi pembelajaran yang dapat saya sampaikan mengenai permasalahan dan solusi pembelajaran jarak jauh sebagai inovasi pendidikan. Apabila ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.